Berbicara arsitektur tradisional Bali, tentu begitu banyak komponen-komponen dapat dibahas mulai dari tata letak rumah berkaitan dengan pemaknaan dan penggunaan bahan. Guru Besar Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Udayana, UNUD, Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, MSI, IAI menyampaikan. Tadi kalau saya cerita tentang arsitektur tradisional Bali itu lebih kepada soal persoalan gedung, persoalan letak rumah yang berkaitan dengan pemaknaan, penggunaan bahan, dan lain-lainnya. Bahkan mungkin perlu juga ditambahkan nanti suatu saat ada ornamen apa boleh dan ornamen apa yang tidak boleh. Tapi itu mungkin segmen yang ketiga lah kalau kita mau bicarakan lagi detailnya, karena banyak sekali komponen yang memang bisa dibahas tentang arsitektur tradisional Bali. Yang ini adalah sesuatu yang memang mengawali ketika arsitektur tradisional Bali itu akan dibangun. Jadi yang penting itu adalah bahwa lokasi menjadi komponen terpenting sebagai awal pemilihan tempat bangunan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh begitu. Seperti misalkan kalau kita lihat belakangan ini kan populer ada bisama gitu ya. Jadi ada jarak dan lain-lain. Begitu juga di Bali terhadap jalan, bagaimana bangunannya, halamannya boleh nggak berhadapan dengan jalan tusuk sate, itu tidak diizinkan. Lalu kalau dia umpamanya tempatnya tidak datar atau lereng dan lain-lain itu ada peraturannya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa Pulau Bali ini dibagi habis oleh orang tua kita dulu untuk memilih pemanfaatan lokasi bangunan arsitektural itu baik suci maupun puri maupun rumah tinggal, sampai tentu sawah dan lain-lain. Jadi hulu, teben, dan tengah itu menjadi sesuatu yang penting. Apa yang boleh ada di hulu dan apa yang boleh ada di teben. Atau kalau kita lihat yang lainnya lagi, mulai dari pesisir, dataran, sampai ke gunung. Itulah sebabnya kita akhirnya membagi Bali ini habis menjadi tempat yang tertinggi itu adalah Kaje, dan Kaje ini adalah orientasi tertinggi dan dianggap suci. Jadi Bleleng menganggap gunung itu adalah Kaje, sehingga selatan itu jadi Kaje, bukan utara ya, Kaje. Sedangkan orang Bali Selatan melihat Kaje itu di gunung, katakan di daerah Bedugul di situ gunung. Begitu juga saudara-saudara kita yang di Karangasem melihat gunung jangan-jangan yang di barat, di utaranya gitu. Dan seterusnya begitu juga yang di Jemberana. Jadi ketinggian itu adalah tempat yang dipandang jauh lebih suci. Dan kini saya mengerti, ternyata memang oksigen lebih bersih, udara lebih bersih, tidak bising. Sehingga dengan demikian mestinya memang tempat itu layak dikatakan temporary adalah mempunyai nilai yang paling utama atau suci. Itu yang perlu kita bahas dan kita perlukan, dan itu nanti ditransformasi ke dalam bentuk arsitekturalnya, kepala badan kaki lagi. Jadi gunung kepalanya, badannya, kakinya. Kalau pulaunya, gunungnya jadi kepala, badannya jadi datarannya, kakinya dan di laut. Dan jadi utama Nista Madya itu juga menjadi komponen yang berkait baik dengan tubuh manusia maupun tubuh alamnya begitu. Jadi alam menjadi penting. Bahkan alam sebagai sumber material bangunan pun juga ada aturannya yang diatur di dalam tata aturan bahan bangunan kayu, itu yang mana boleh dan mana tidak boleh, dan ada dimensi-dimensinya yang nanti lebih banyak diukur menggunakan tapak dan rai. Kalau tapak mengenai jarak bangunan, kalau rainya mengenai dimensi bangunan nantinya melalui ukuran tiang.